Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer anyar Manchester United Erik ten Hag tampaknya tidak menemui banyak kesulitan beradaptasi di klub barunya. Bahkan ia kini sudah memiliki nama panggilan. Ketika tiba di Manchester United, Erik ten Hag langsung menggelar rapat dengan seluruh staf klub. Rapat ini dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi atas hasil musim 2021-2022 kemarin. Staf Manchester United rupanya cukup senang dengan kehadiran Erik ten Hag. Dilansir Goal UK, mereka bahkan sudah memanggil Erik ten Hag dengan nama Sheriff baru. Kehadiran ten Hag diklaim membuat staf Manchester United antusias. Pria 52 tahun itu dianggap sudah mengalirkan gelombang listrik ke sekeliling klub. Cristiano Ronaldo sekali meraih penghargaan individu di Manchester United. Golnya ke gawang Tottenham Hotspur terpilih menjadi gol terbaik Setan Merah untuk musim 2021-2022. Salah satu penampilan terbaik Ronaldo bersama Manchester United musim 2021-2022 kemarin terjadi saat ia mencetak hat-trick pada laga kontra Tottenham 12 Maret 2022 lalu. 1 gol dari 3 gol Ronaldo, tepatnya gol kedua dicetak dengan cara luar biasa. Bintang asal Portugal itu melesatkan tembakan roket yang menghujam gawang Tottenham Hotspur tanpa bisa dihentikan Hugo Lloris. Kini gol roket Ronaldo ke gawang Hugo Lloris ini pun terpilih menjadi gol terbaik Manchester United untuk musim 2021-2022. Christopher Nkunku menjadi salah satu pemain yang dirumorkan masuk dalam daftar transfer Manchester United. Pemain RB Leipzig itu mengaku masih memikirkan dengan matang soal masa depannya. Bukan hal yang mengejutkan jika Christopher Nkunku jadi incaran banyak klub. Nkunku pun menyadarinya, tapi pada saat ini belum ada keputusan yang dibuat oleh pemain berusia 24 tahun tersebut. Christopher Nkunku tidak ingin salah mengambil langkah. Piala Dunia 2022 akan digelar pada November nanti. Jadi Nkunku perlu memastikan bahwa dia harus bermain reguler di klub dan akan mempertahankan performanya untuk bisa masuk skuad timnas Prancis. Nkunku mencetak 35 gol di semua ajang pada musim 2021-2022. 7 gol diantaranya tercipta saat bermain di Liga Champions. Nkunku bisa memainkan banyak peran di lini depan, yakni winger, gelandang serang, bahkan penyerang. Christopher Nkunku punya semua atribut yang kini dibutuhkan United. Nkunku juga masih muda dan punya ambisi besar. Christopher Nkunku akan cocok dengan rencana jangka panjang United. United mungkin akan kehilangan Anthony Martial, lalu Marcus Rashford yang meragukan masa depannya di United. Jadi Christopher Nkunku bisa menjadi elemen yang tepat untuk United. Hanya saja Christopher Nkunku belum tentu meninggalkan RB Leipzig. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan dari gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Kini seperti dilansir media berbasis di Katalan yaitu Sport, Manchester United dikabarkan mendapatkan perkembangan positif dalam upaya mereka menggait Frenkie de Jong. Manchester United diklaim semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan De Jong dengan biaya transfer mencapai 80 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1,2 triliun rupiah. De Jong kabarnya akan segera mengakhiri kebersamaannya dengan Barcelona dalam beberapa pekan ke depan, dan Manchester United tidak akan mendapatkan halangan lagi untuk memboyongnya ke Old Trafford. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan siap menjadikan Andres Pereira sebagai alat untuk menggait bomber Darwin Núñez dari Benfica. Dilansir The Independent, Benfica mematok bandrol yang sangat mahal untuk Darwin Núñez, yakni mencapai 100 juta pound sterling secara tunai. Hal inilah yang tidak disanggupi Manchester United. Namun Manchester United tidak kekurangan akal. Mereka kini diklaim akan menawarkan Andres Pereira ke Benfica plus uang tunai untuk mencoba menggait Darwin Núñez. Manchester United pun berharap bahwa Andres Pereira bisa mengurangi harga yang harus mereka bayarkan untuk menggait Darwin Núñez secara signifikan.
Baru-baru ini Manchester United diklaim mendapatkan hasil positif dalam upaya mereka mengejar tanda tangan Darwin Núñez pada jendela transfer musim panas ini. Núñez disebut selangkah lebih dekat untuk menjadi pemain setan merah. MU pun mengalahkan Liverpool dalam perburuan bomber Uruguay tersebut. Manchester United nampaknya akan segera mengesahkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan merampungkan transfer Frenkie de Jong dari Barcelona. Menurut laporan Sport, upaya Manchester United untuk mendaratkan jasa Frenkie de Jong sudah hampir selesai. Manchester United dilaporkan sudah mencapai tahap akhir negosiasi dengan Barcelona. Tim asal Catalunya itu sudah ikhlas berpisah dengan sang gelandang karena faktor ekonomi. Jika tidak ada halangan, pada pertengahan bulan Juni ini, transfer Frenkie de Jong dilaporkan akan kelar dan MU mendapatkan pemain baru pertama mereka. Donny van de Beek nampaknya bakal sangat senang dengan kehadiran Erik ten Hag di Manchester United. Manajer 52 tahun itu berencana menjadikan sang gelandang pemain kuncinya di musim depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak Ten Hag datang ke MU, ia sudah menegaskan kepada direksi MU bahwa Van de Beek tidak boleh dijual. Ten Hag adalah manajer yang memoles Van de Beek selama di Ajax Amsterdam. Ia tahu betul kemampuan yang dimiliki sang gelandang. Ten Hag juga percaya bahwa sang gelandang bisa menjadi pemain pembeda di skuad MU. Jadi ia sudah menyatakan bahwa sang gelandang akan masuk dalam rencananya di musim depan. Laporan itu mengklaim Ten Hag akan mengintegrasikan Van de Beek dengan skuadnya di sesi pramusim nanti. Sebagai mantan pemain Ajax, ia akan diminta membantu para pemain MU memahami apa yang diinginkan sang manajer saat bermain. Jadi Ten Hag akan segera mengandalkan Van de Beek di lini tengah Setan Merah di musim depan. Ada kabar baik bagi Manchester United. Pemain incaran mereka Steven Bergwijn mengakui bahwa ia ingin pergi dari Tottenham di musim panas ini. Bergwijn mengaku tidak betah untuk duduk di bangku cadangan di Tottenham. Jadi ia ingin kejelasan apakah ia dibutuhkan atau tidak di tim asal London Utara itu. Pada kesempatan ini, Bergwijn juga mengindikasikan bahwa ia tidak terlalu pilih-pilih terkait klub barunya nanti. Ia menyebut ia siap pindah ke klub manapun yang bisa memberikannya garansi bermain. Manchester United dilaporkan benar-benar serius ingin mendatangkan Jurrien Timber. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana untuk menebus sang bek di Ajax Amsterdam dengan harga yang diinginkan jawara era divisi itu. Beberapa pekan terakhir, MU dilaporkan mulai ragu menembus Jurrien Timber. Pasalnya harganya tergolong cukup mahal. Ajax menginginkan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang bek. Sehingga MU dikabarkan masih pikir dua kali karena mereka punya banyak kebutuhan di musim panas ini. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU tidak gentar dengan harga itu. Mereka siap menembus sang bek di angka 40 juta euro. Manchester United mulai menyiapkan rencana B jika mereka gagal mendapatkan jasa Frenkie de Jong. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Menurut laporan Sport, Erik ten Hag sudah menentukan bahwa Sergej Milinkovic-Savic bakal jadi pemain yang akan mereka kejar jika transfer De Jong gagal. Ini disebabkan sang manajer menyukai gaya bermain Milinkovic-Savic. Ia menilai Milinkovic-Savic bisa jadi jenderal lini tengah MU yang baru. Di sisi lain, ia memiliki performa yang apik dan juga konsisten di Lazio. Jadi Erik ten Hag tertarik bekerja dengan sang gelandang. Pihak Lazio sudah menyatakan sang gelandang bisa dijual asalkan mereka menerima bayaran sekitar 80 juta euro. Manchester United bisa sedikit bernapas lega karena Rafael Varane dan Victor Lindelof dilaporkan bakal ikut pramusim Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, hasil pemeriksaan medis Rafael Varane sudah keluar. Kondisi sang bek dikabarkan cukup menggembirakan. Ia mengalami cedera di bagian otot hamstringnya, namun cedera itu dipastikan masuk kategori cedera ringan. Ia hanya butuh waktu sekitar 10 hari untuk pulih dari cedera ini, sehingga ia akan pulih tepat waktu sebelum pramusim MU dimulai. Sama seperti Rafael Varane, Lindelof yang ditarik keluar dari timnas Swedia juga kondisinya tidak terlalu buruk. Sang bek mengalami cedera di pergelangan kakinya, namun cedera ini tidak terlalu parah. Masa pemulihannya memang sedikit lebih lama daripada Rafael Varane, namun sang bek dikabarkan bisa ikut rombongan pramusim MU.
Peluang Liverpool dan Manchester United merekrut Matthijs de Ligt masih terbuka karena sang bek tidak menutup kemungkinan cabut dari Juventus. Saat ini kontrak Matthijs de Ligt di Juventus tersisa 2 tahun, akan tetapi ia disebut bisa cabut dari Turin pada musim panas 2022 ini. De Ligt lantas mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang berusaha menegosiasikan kontrak baru dengan Juventus. Akan tetapi ia juga tidak menutup pindah ke klub lain, termasuk Liverpool dan Manchester United yang disebut meminatinya pada musim panas 2022 ini. Mantan gelandang Manchester United Juan Mata dikabarkan tidak menutup peluang untuk tetap bertahan di Liga Inggris musim depan setelah meninggalkan Old Trafford. Juan Mata sekarang sudah berusia 34 tahun. Secara fisik, ia mungkin akan kepayahan bermain di kompetisi sekeras Liga Inggris. Ada kabar bahwa ia mungkin akan balik ke Spanyol. Namun, kini ada kabar yang mengatakan sebaliknya. Juan Mata disebut membuka kans bertahan di Liga Inggris. Kabar ini dilansir oleh The Times. Juan Mata sendiri sebelumnya sempat dikaitkan dengan Barcelona. Sementara itu, sampai saat ini masih belum ada kabar soal klub Inggris mana yang berniat menampung pemain kidal tersebut.